Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Soulland 2. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoiler ya. Let's go! Mata Huo Yuhao mulai memerah saat ia menatap permaisuri salju. Sebenarnya, di dalam hatinya, entah itu cacing es mimpi langit atau permaisuri es, merekalah yang membuatnya merasa tertekan. Ia jelas tahu apa tujuan mereka mengikutinya. Jika ia tidak bisa memenuhinya, ia akan mengecewakan mereka. Perkataan permaisuri salju sangat menggerakkan hatinya dan menyebabkan jarak terakhir antara dirinya dan roh-roh dalam tubuhnya lenyap sepenuhnya. Terima kasih, permaisuri salju. Huo Yuhao terisak. Panggil aku Putri Salju. Kami tahu kau lelah. Karena itulah kami tidak akan memaksamu lagi. Beristirahatlah saat waktunya istirahat, dan bersantailah saat waktunya bersantai. Bahkan melawan lawan yang kuat sekalipun, kau punya kami. Long Xiaoyao benar. Sebagai seorang Ultimate Douluo, dia punya banyak cara untuk mengisolasi koneksimu dengan Ditian. Namun, dia tidak tahu bahwa kau dan aku adalah entitas yang sama. Aku bukan orang yang masih pemula. Selama aku ada, aku bisa menghubungi Dewa Binatang kapanpun aku mau, dan memberitahunya bahwa kau dalam bahaya. Bukankah Ditian ingin membatasimu? Dia orang pertama yang bisa kau andalkan. Sebaiknya kau manfaatkan dia sebaik-baiknya. Karena itulah kau tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keselamatanmu sendiri. Tentu saja, tetap lebih baik berhati-hati. Baiklah, Putri Salju. Bagaimana dengan bayi kecil? Dia masih di kota Heavendow. Aku berencana bertanya apakah kau bisa menghubunginya. Aku akan pergi ke kota Heavendow untuk menemuinya sekarang. Kau tak perlu pergi ke kota Dou Surga. Permaisuri salju tertawa sambil berkata, aku sudah tahu kau akan menanyakan ini padaku. Saat Tang Wutong pergi bersamamu, aku sudah memberi isyarat kepada bayi kecil untuk ikut. Bahkan, aku pasti akan meminta bayi kecil untuk pergi jika bukan karena Long Xiaoyao tidak berencana membunuhmu. Dengan dia di sisimu, seharusnya kau bisa mundur dengan aman. Di mana dia sekarang? Huo Yuhao bertanya, terkejut. Di luar kota Shrek, kata permaisuri salju. Aku memintanya untuk menunggu di hutan belantara. Pergilah dan jemput dia. Setelah itu, aku yakin penyatuanmu dengannya bisa dimulai. Apa? Huo Yuhao terkejut. Apa maksudmu? Permaisuri salju mengangguk dan berkata, benar. Saat kau terluka hari itu, Long Xiaoyao pertama-tama menghilangkan racun dari tubuhmu sebelum menyembuhkan lukamu. Menurutnya, ia ingin menguras jiwa dan kekuatan spiritualmu, serta energimu, sebelum membiarkanmu mengonsumsi benda itu. Setelah kau menyerapnya, efeknya akan paling dahsyat. Huo Yuhao tertegun, benda apa? Apa sebenarnya itu? Apa yang Long Xiaoyao lakukan padaku? Permaisuri salju menghela napas dan sedikit iri saat menatapnya dan berkata, hari itu, Long Xiaoyao memberimu pil naga. Pil naga? Apa itu? Tanyanya, tertegun. Apa? Permaisuri salju terdiam saat bertanya, kau tidak tahu apa itu pil naga? Oh, tidak heran. Itu adalah harta karun di dunia ini yang pada dasarnya tidak bisa kau temukan. Huo Yuhao menatapnya dengan rasa ingin tahu, menunggu penjelasannya. Permaisuri salju melanjutkan. Pil naga adalah pil dari naga. Petik 2. Permaisuri salju tak kuasa menahan tawa melihat ekspresi Huo Yuhao yang tak bisa berkata-kata. Aku tidak salah. Kenapa kau menatapku seperti itu? Huo Yuhao berkata, itu karena penjelasanmu terlalu bagus. Pil dari naga. Kenapa kau tidak menyebutnya telur naga saja? Permaisuri salju tertawa, telur naga?
Efek telur naga bahkan tidak sebesar pil naga. Bisakah kau membuahi telur naga? Kalaupun bisa, bisakah kau menunggu sampai ia dewasa? Seekor naga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dari janin hingga dewasa. Lalu apa itu pil naga? Tanya Huo Yuhao. Permaisuri salju menjawab. Pil naga adalah tubuh energi yang terbentuk perlahan setelah naga raksasa dewasa. Pil ini berisi garis keturunan naga raksasa, serta kekuatan asalnya. Pil ini digunakan naga raksasa untuk mengembangkan indera spiritualnya. Begini, pil naga dari naga raksasa bagaikan inti jiwa seorang master jiwa manusia. Pil ini bahkan lebih penting daripada inti jiwa. Kau harus membunuh naga raksasa untuk mendapatkan pil naganya. Begitu ganas. Lalu kenapa Long Xiaoyao memberiku pil seperti itu? Apa efeknya padaku? Tanya Huo Yuhao cepat-cepat. Kedengarannya seperti hal yang luar biasa. Permaisuri salju menjawab, aku tidak terlalu yakin tentang itu. Namun, aku mungkin pernah mendengar bahwa itu ada hubungannya dengan seseorang bernama Muen. Muen sepertinya meminta bantuannya. Itulah sebabnya dia memberikannya kepadamu. Guru, tanya Huo Yuhao. Muen adalah guruku. Mereka berdua dikenal sebagai naga kembar hitam dan putih. Dia juga seorang Douluo tertinggi dan penguasa terakhir Paviliun Dewa Laut. Dia sangat kuat, dan jiwa bela dirinya adalah naga suci bercahaya. Permaisuri salju tercerahkan, begitu. Aku tidak tahu dari mana mereka mendapatkan pil naga itu. Kau benar-benar beruntung, Huo Yuhao berkata. Kamu belum memberitahuku untuk apa pil naga digunakan. Permaisuri salju menjawab, efek terbesarnya adalah membersihkan tubuhmu dan memperkuat darah serta tulangmu. Sederhananya, setelah kau mengonsumsi pil naga, tubuhmu akan menjadi sekuat naga raksasa. Bahkan ketika kau mencoba menerobos untuk menjadi Ultimate Douluo, kau tak perlu khawatir tubuhmu tidak cukup kuat. Huo Yuhao tercengang. Sebagai siswa elit Akademi Shrek, ia tentu mengerti bahwa kekuatan fisik seorang master jiwa berkaitan dengan kultivasinya. Biasanya, kekuatan fisik seorang master jiwalah yang membatasinya di tahap akhir kultivasi. Hal ini terutama berlaku pada tingkat transenden Douluo. Seringkali, hal ini terjadi karena tubuh mereka tidak mampu menahan lonjakan kekuatan jiwa. Jika permaisuri salju benar, apakah itu berarti aku tidak akan kesulitan berkultivasi hingga mencapai Ultimate Douluo di masa depan? Ini bukan hanya hal yang hebat. Pil naga ini memang sangat kuat. Guru, apakah Anda meminta bantuan Long Xiaoyao? Jika ya, mengapa dia ada di gereja Roh Kudus? Saat ini, Huo Yuhao sedang kebingungan. Ia tidak mengerti perjanjian macam apa yang Long Xiaoyao miliki dengan gurunya hingga menyebabkan kejadian ini. Namun, bagaimanapun juga, ia senang telah meminum pil naga. Itulah sebabnya kekuatan jiwamu mencapai titik terendah. Pil naga sedang mengubah tubuhmu dan telah terbentuk di dalam tubuhmu. Kalau tidak, kau pasti sudah hancur, mengingat kultivasimu. Long Xiaoyao pasti sudah siap. Dia menggunakan sebagian kekuatan pil naga pada tubuhmu, sementara sisanya digunakan untuk menekannya di dadamu. Di masa depan, jika kau bisa membentuk inti jiwa di sana, kekuatan yang terkandung di dalam pil naga akan sangat membantumu. Long Xiaoyao telah memberimu hadiah besar. Saat ini, kami benar-benar melihat harapan dalam dirimu. Bukan hanya karena kecerdasan atau bakatmu, melainkan lebih karena kemampuanmu. Apakah kau mengerti? Setelah mendengar kata-kata permaisuri salju, Huo Yuhao masih tidak mengerti dan menatapnya dengan bingung. Kau benar-benar bodoh. Apa otakmu berubah menjadi debu setelah ditusuk beberapa kali?
Permaisuri salju memutar matanya dan berkata, "Coba pikirkan, ada berapa jenis kekuatan berbeda di tubuhmu? Pertama, kau punya esensi es misterius beraneka ragam. Aku sudah menyerap sebagian besar esensi es itu. Kau juga menyerap sebagian. Dan itu masih ada di dalam darahmu. Bahkan, itu akan berguna saat kau mencoba mencapai peringkat 90 dan menjadi title Douluo. Karena kau sudah punya inti jiwa. Jauh lebih sulit untuk membentuk inti jiwa kedua. Kau akan membutuhkan energi yang cukup untuk mendukung usahamu. Kalau tidak, kenapa kau pikir aku akan meminta mereka menyimpan semua esensi es itu? Itu untuk saat kau membentuk inti jiwa keduamu. Meskipun pil naga yang diberikan Long Xiaoyao kepadamu mungkin tampak mengandung lebih sedikit energi daripada esensi es kami. Pil itu tetaplah luar biasa. Terlebih lagi, kekuatan pil naga itu jauh lebih dominan dan sangat bermanfaat bagi tubuhmu. Berdasarkan situasimu saat ini, kamu harus membentuk inti jiwa kedua di dadamu dan menyerap kekuatan pil naga itu. Dengan begitu, tubuhmu akan berevolusi kembali ketika kamu membentuk inti jiwa kedua dengan pil naga sebagai intinya. Sebelumnya, aku sudah bilang kalau kekuatanmu akan setara dengan naga raksasa. Maksudku, itu akan terjadi setelah kau menyerap kekuatan pil naga, bukan sekarang. Meskipun kau sudah diperkuat, kau masih kurang dibandingkan naga raksasa sejati. Namun, keadaan akan berbeda setelah kau menyerap kekuatan pil naga. Bahkan lautan spiritualmu pun akan stabil seperti naga raksasa saat itu. Begitu pula tubuhmu. Saat kau melawan Ditian di masa depan, setidaknya kau akan punya kesempatan. Ini juga berarti kamu bisa membentuk inti jiwa ketiga yang belum pernah ada sebelumnya saat kamu menjadi Ultimate Douluo di masa depan. Dengan pil naga dan esensi es misterius yang beragam. Oh, Huo Yuhao membenarkan kata-katanya. 3 inti jiwa kedengarannya cukup bagus. Aku benar-benar berharap bisa menjadi Ultimate Douluo. Permaisuri salju kesal. Ekspresi macam apa itu? Tahukah kau apa arti 3 inti jiwa? Huo Yuhao bingung dan bertanya, apakah ini luar biasa? Kekuatan jiwa Ditian sepertinya berasal dari inti jiwanya. Ada berapa inti jiwa yang dia miliki? Bodoh. Dengan 2 inti jiwa utama yang bekerja sama, kekuatan jiwa seseorang akan menjadi sekuat Ditian. Aku tidak terlalu yakin apakah Ditian memiliki inti jiwa utama ketiga. Seharusnya begitu. Ini berarti kemampuanmu akan sama hebatnya dengan Ditian jika kau membentuk 3 inti jiwa. Kau pasti akan menjadi manusia terkuat dalam 10.000 tahun terakhir. Begitu garang, Huo Yuhao akhirnya mengerti mengapa Permaisuri Salju berkata ia bisa melihat harapan di masa depan dari kekuatannya. Jika ia bisa memiliki kekuatan seperti Ditian, itu berarti ia akan berada di puncak dunia. Ketika itu terjadi, selama ia bisa mendapatkan tahta dewa, maka menjadi dewa adalah hasil yang paling alami. Jadi begitu, aku mengerti. Terima kasih, Putri Salju. Huo Yuhao mengakui dengan tulus. Putri Salju kini menjadi guru sekaligus teman baginya. Ia telah sangat membantunya sejak ia benar-benar terbangun, baik di medan perang maupun dalam mengajar. Permaisuri Salju mendengus dan berkata, tidak perlu berterima kasih. Meskipun aku sudah bilang kau boleh bersantai kapanpun kau mau, kau tidak boleh berlebihan. Kau harus bekerja keras pada apa yang perlu kau lakukan. Baiklah. Pergi dan panggil bayi kecil. Kurasa dia mungkin kelaparan. Huo Yuhao merasakan jantungnya berdebar kencang. Benar, kan? Sudah berhari-hari berlalu, tapi ia belum memberi bayi kecil makan. Benar. Masih ada Mao besar dan Mao kedua juga. Mereka masih di demiplanet spektralku.
Huo Yuhao membiarkan putri salju kembali ke tubuhnya saat ia meninggalkan ruangan. Ia menemukan Nan Qiuqiu sebelum melepaskan Mao besar dan Mao kedua agar Nan Qiuqiu bisa membawa mereka makan. Ia segera berlari keluar kota. Huo Yuhao segera menemukan Raja Beruang Es, bayi kecil. Dengan bimbingan permaisuri salju, Raja Beruang Es masih berada di sungai kecil tak jauh dari kota Shrek, dan ia tertidur lelap tanpa beban. Ia masih berwujud manusia dengan perutnya yang besar dan membuncit, dan sesekali ia mencelupkan tangannya ke dalam air sungai. Ia bahkan tak perlu melihat. Namun ia berhasil menangkap 1 atau 2 ikan setiap kali mencelupkan ikan-ikan itu sebelum melemparkannya ke mulut dan menelannya dalam beberapa gigitan. Tapi berapa banyak ikan kecil yang ada di luar kota? Lagi pula, ikan-ikan itu tidak terlalu besar, dan Huo Yuhao tahu dari sikap malasnya bahwa nafsu makannya jelas tidak terpuaskan. Bayi kecil, Huo Yuhao menemukannya dengan deteksi spiritual dari jauh dan buru-buru memanggilnya. Raja Beruang Es melompat berdiri ketika mendengar suara Huo Yuhao. Ia bergerak cepat seolah menipu sambil menatap ke arah Huo Yuhao dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Huo Yuhao merasa curiga. Apakah orang ini menatapnya dengan penuh gairah dan keinginan kuat karena dia lapar? Atau karena dia mulai merindukannya. Kakek di sini, aku kelaparan. Bayi kecil hampir tergagap saat berbicara. Ia bahkan memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya sambil memasang ekspresi memelas. Huo Yuhao menatapnya sambil menggelengkan kepala dengan jengkel. Jika ini diketahui publik, siapa yang akan percaya bahwa pria ini adalah salah satu binatang buas terkuat di utara ekstrim? Dia tampak seperti anak kecil yang kelaparan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Baiklah, baiklah. Makanlah sampai kenyang. Huo Yuhao mengeluarkan setumpuk daging dan ikan kering dari alat jiwa tipe penyimpanannya untuk dimakan Raja Beruang Es. Huo Yuhao punya rencana sendiri. Dia ingin membawa orang ini kembali setelah memberinya makan. Kalau tidak, ketika dia mulai makan sampai kenyang di Sekte Tang, dia mungkin akan mengejutkan seluruh Sekte Tang. Dia bahkan mungkin menyebabkan kepanikan dan histeria massal. Tak diragukan lagi, Huo Yuhao ingin membawa Raja Beruang Es bersamanya dalam ekspedisinya ke garis depan. Ia telah bekerja sama dengannya 2 kali. Dan cukup memahami kekuatannya dari pengalaman tersebut. Terlebih lagi, kerjasamanya dengan Raja Beruang Es dan kekuatan tempur gabungan mereka sangat efektif, terutama dalam membatasi alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Matahari Bulan. Raja Beruang Es adalah seseorang yang dapat menandingi kekuatan seorang transenden Douluo. Raja Beruang Es tidak mau repot-repot melakukan apapun selama ia punya sesuatu untuk dimakan. Ia hanya duduk dan melahap makanannya dengan lahap. Raja Beruang Es menepuk-nepuk perutnya setelah makan selama 1 jam. Anehkah orang ini langsung menjadi begitu energi dan bersemangat begitu kenyang? Huo Yuhao terdiam saat melihatnya. Kakek, kita mau kemana sekarang? Raja Beruang Es segera bertanya kepada Huo Yuhao. Permaisuri salju segera keluar dari Huo Yuhao dengan kilatan cahaya putih dan muncul di depan Raja Beruang Es. Ibu, Raja Beruang Es langsung terkapar di tanah ketika melihatnya dan memanggilnya dengan mesra. Permaisuri salju tersipu dan berkata, "Jangan panggil aku ibu. Panggil aku Permaisuri salju lain kali." Ia menoleh ke arah Huo Yuhao dan bertanya, "Yuhao, apa kau berencana untuk menyatu dengannya sekarang? Atau nanti?" Huo Yuhao mengerti apa yang ingin dia katakan. "Apakah kamu mengatakan bahwa kekuatan jiwaku telah mencapai peringkat 80? Permaisuri salju mengangguk dan menjawab, "Meskipun kau baru saja mencapai tahap itu,
kau sebenarnya sudah berada di peringkat 80. Seharusnya kau tidak kesulitan menyerap cincin jiwa lain, dan itu sama saja dengan roh. Bayi kecil tidak akan melawanmu sama sekali, dan setelah ia menjadi rohmu, kekuatan jiwamu akan meningkat setidaknya 2 peringkat lagi karena kau memiliki es tertinggi. Kekuatan jiwa seorang master jiwa biasa akan meningkat setidaknya 4 atau 5 peringkat. Huo Yuhao tercengang mendengar kata-katanya. Master jiwa perlu mengumpulkan lebih banyak kekuatan jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka 1 tingkat lagi setelah mencapai tingkat 80. Seorang master jiwa mencapai tahap yang berbeda setiap 10 tingkat, dan perjalanan setelah mencapai tingkat 80 disebut sebagai jalan menuju surga. Menjadi seorang titled Douluo adalah surga. Tetapi seberapa mudahkah untuk mencapai titled Douluo? Tapi itu tidak terlalu mengejutkan. Little Bai adalah binatang buas dengan kultivasi lebih dari 200.000 tahun. Huo Yuhao pasti akan menerima peningkatan besar dalam kultivasinya setelah menyerap Raja Beruang Es sebagai roh. Dia bahkan bisa meningkatkan kekuatan jiwanya 2 tingkat bahkan dengan es tertingginya. Itu adalah kekuatan yang dimiliki oleh seorang Soul Dou. Huo Yuhao ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Putri Salju, aku tak sanggup meninggalkannya. Apakah pantas baginya untuk menjadi rohku?" Permaisuri Salju tersenyum dan berkata, "Kau tak perlu ragu soal itu. Aku tak akan seyakin itu terakhir kali. Apa kau lupa apa yang baru saja kukatakan? Bahkan aku melihat harapan dalam dirimu. Jadi penyatuanmu dengan bayi kecil itu baik untuknya. Lagi pula, dia tidak akan menghilang karena itu, dan kesadarannya akan tetap ada. Bahkan jika kau meminta Ahtai untuk melakukan ini, dia pasti akan bersedia mengambil kesempatan itu. Ini adalah kesempatan yang hanya bisa diimpikan oleh makhluk jiwa seperti kita. Karena itu, kau tak perlu ragu sama sekali. Bayi kecil pasti akan bersedia. Ya, aku bersedia, aku bersedia." Bayi kecil menimpali dari samping tanpa ragu. Huo Yuhao berpikir dalam hati dengan jengkel, "Bayi kecil, oh bayi kecil. Kau pasti tidak mengerti apa yang sedang kita bicarakan, dan kau hanya terburu-buru menyatakan kesetiaanmu. Tapi orang ini begitu lugas dan jujur, tapi manis." Huo Yuhao merenung sejenak, lalu berkata, "Permaisuri Salju, kurasa aku tidak akan bergabung dengan Little Bai untuk saat ini. Aku akan pergi ke garis depan. Tempat kekaisaran matahari bulan dan kekaisaran jiwa surgawi terkunci dalam pertempuran. Dukungan Little Bai akan sangat penting bagi kita di sana. Kita tunggu saja setelah ekspedisi kita. Lagi pula, kekuatan jiwaku baru saja mencapai peringkat 80, dan kultivasiku belum stabil atau terkonsolidasi. Aku tidak terburu-buru." Permaisuri Salju menjawab, "Kalau begitu, itu terserah padamu. Karena bayi kecil bisa melakukannya kapan saja. Bawalah dia, dan kau bisa menyatu dengannya kapanpun kau mau. Kekuatan eksternal tidak sepenting kekuatanmu sendiri, betapapun kuatnya. Lagi pula, aku bisa merasakan bahwa bayi kecil semakin dekat dengan hari kesengsaraannya. Bawalah dia, dan kau bisa menyerapnya sebagai rohmu segera setelah kau merasa ada yang salah." Huo Yuhao memiringkan kepalanya dan berkata, "Baiklah. Kita akan menyelamatkan Guru Xiao ya. Lalu aku akan segera bergabung dengan Little Bai." Huo Yuhao membawa Raja Beruang Es kembali ke Sekte Tang. Ia sekali lagi menekankan kepada bayi kecil untuk tidak memanggilnya kakek sebelum memasuki Sekte Tang, dan bayi kecil seperti bayi yang penasaran dan terus bertanya. Akhirnya, Huo Yuhao mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan memberinya makan jika ia terus bertanya, dan baru setelah itu ia diam.
Siapa itu? Tuan, Huo Yuhao bertemu Nana begitu dia melangkah masuk ke pintu. Beberapa tahun telah berlalu, dan semangat serta keceriaan Nana sangat berbeda dari saat pertama kali bertemu Huo Yuhao. Nana kini cantik sekaligus cakap, dan ia bekerja sebagai kepala pelayan di Sekte Tang. Statusnya di Sekte Tang telah meningkat pesat. Tetapi satu-satunya sifat yang tak bisa ia hilangkan adalah ia selalu memanggil Huo Yuhao sebagai Tuan setiap kali mereka bertemu. Huo Yuhao terlalu malas untuk mengoreksinya setelah beberapa saat. Ini temanku, Huo Yuhao memperkenalkan Raja Beruang Es kepada Nana. Nana tersenyum pada Raja Beruang Es dan berkata, "Selamat datang di Sekte Tang." Raja Beruang Es menatap Nana dan berkata, "Halo, Nona cantik." Ia hampir tidak pernah berinteraksi dengan manusia sebelumnya, dan ia hampir meneteskan air liur saat melihat kecantikan Nana. Huo Yuhao menyenggolnya dari samping. Dan barulah Raja Beruang Es kembali normal. Ia menggaruk kepalanya dengan canggung sebelum mengikuti Huo Yuhao masuk. Kantor Beibei hancur akibat ledakan itu, dan masih dalam tahap perbaikan. Jadi dia memutuskan untuk pindah ke ruang konferensi untuk menangani masalah administrasi. Ia telah mengatur serangkaian pekerjaan karena ia sedang terburu-buru untuk menyelamatkan Tangya. Ia telah mengumpulkan para petinggi Sekte Tang untuk sebuah pertemuan, dan mereka harus membahas siapa yang akan berpartisipasi dalam operasi ini. Ia adalah kakak tertua, tetapi urusan internal dan suasana Sekte Tang selalu harmonis. Kakak tertua, kau harus membiarkanku pergi, apapun yang terjadi. Sekarang giliranku. Huo Yuhao baru saja melangkah masuk ketika mendengar suara kakak laki-lakinya yang kedua, Heketu. Ada sedikit kepahitan dalam suaranya. Beibei terkekeh dan berkata, "Jangan terburu-buru, Ketu. Seharusnya aku membiarkanmu jalan-jalan, tapi kau tahu situasi kami di Sekte Tang. Guru Suan tidak bisa menangani semuanya sendirian. Dan kaulah yang paling ahli dalam hal alat jiwa dibandingkan adik junior kami. Aku sangat yakin kau yang akan mengarahkan semuanya. Kau stabil. Dan aku telah memutuskan untuk membiarkanmu mengambil alih peranku untuk sementara. Bagaimana menurutmu?" Heketu tampak agak tertekan saat ia menggelengkan kepalanya. "Tidak. Biarkan aku pergi. Kakak senior, kenapa kau tidak membiarkan adik juniormu tetap tinggal? Dia lebih baik dariku dalam segala hal. Dengan dia di sisimu, semua urusan di Sekte Tang akan ditangani dengan rapi dan sempurna. Dia sudah lama tidak tinggal di dalam tembok kita, dan dia selalu berada dalam bahaya ketika berada di luar. Kurasa kita harus membiarkannya sedikit tenang di dalam Sekte Tang. Dan dia juga bisa membantu meringankan bebanmu. Jangan menusukku dari belakang, kakak kedua." Huo Yuhao menimpali sambil tertawa. Heketu berbalik menatapnya, lalu tertawa. "Tusukan dari belakang apa? Aku akan bilang begitu bahkan jika kau di depanku. Kau terlalu liar di luar akhir-akhir ini. Kitalah yang mengurusi begitu banyak urusan internal sekte. Dan giliranmu untuk mundur kali ini." Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Aku tidak pandai menyelesaikan urusan internal sekte." Kakak senior tertua pasti tidak akan merasa tenang mempercayakan tanggung jawab itu kepadaku, kan? Aku lebih jago bertarung. Lagi pula, aku adalah master jiwa tipe pengendali utama Sekte Tang. Dan jika aku tidak ada, kekuatan semua orang akan sangat berkurang. Dia sedikit khawatir Beibei tidak akan melepaskannya. Kekuatan bertarung Huo Yuhao secara individu adalah salah satu yang terbaik di Sekte Tang. Lebih penting lagi, dia adalah satu-satunya master jiwa tipe pengendali sejati di Sekte Tang. Kekuatan bertarung semua orang akan meningkat pesat dengan kehadirannya.
Terlebih lagi, dia selalu menjadi pemimpin dalam pertempuran. Bei Bei mengangguk pelan dan berkata, "Mustahil bertarung di dunia luar tanpa adik junior. Sejujurnya, aku ingin dia tetap di sini untuk mengurus urusan internal sekte." "Hai, kita akan melakukannya setelah operasi ini." Huo Yuhao melirik Heketu dengan bangga, sementara Heketu membalas dengan nada sedih, "Kakak senior, kau tidak boleh bias. Bukankah kita punya Dekan Yan dan Tetua Song yang memimpin tim kali ini? Ketidakhadiran adik junior tidak akan berarti banyak." Huo Yuhao segera berkata dengan bijak, "Kau tidak boleh berkata begitu. Kakak senior kedua, alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Matahari Bulan berkembang sangat pesat, dan aku telah bertarung melawan mereka secara konsisten. Aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara bertempur Kekaisaran Matahari Bulan. Terlebih lagi, situasi di garis depan masih menjadi misteri, dan kita tidak tahu di mana Guru Xiao Ya berada. Dengan deteksi spiritualku, mencarinya akan jauh lebih mudah. Tetua Xuan telah mengatakan bahwa kita harus membingungkan lawan kita sebanyak mungkin dalam operasi ini. Kekuatan bertarungmu dengan alat jiwa sangat tangguh, kakak senior kedua. Jadi bagaimana jika kita mengekspos standar alat jiwa akademi kita kepada mereka? Bukankah itu akan merusak rencana kita sepenuhnya?" Heketu terdiam mendengar kata-kata Huo Yuhao. Sebenarnya, keputusan Heketu untuk tetap tinggal memang yang paling tepat kali ini. Namun, ia sudah lama tidak berada di luar, dan ia ingin sekali melakukan sesuatu. Terlebih lagi, Xiao Xiao juga berpartisipasi dalam ekspedisi ini, dan ia sedikit khawatir dalam hati. Karena ia ingin melindunginya. "Aku setuju untuk membiarkan dia tetap tinggal," sebuah suara berat berbicara pada saat ini. Semua orang menoleh ke arah datangnya suara itu. Ternyata itu adalah Xuan Ziwen, yang duduk tepat di bawah posisi Bei Bei. Kata-kata orang lain mungkin tidak begitu efektif, tetapi kata-kata Xuan Ziwen langsung membuat Heketu tersenyum. Siapakah Xuan Ziwen? Ia adalah penguasa Aula Alat Jiwa Sekte Tang, dan ia sangat berjasa atas perkembangan terkini Sekte Tang. Ia memiliki status yang sangat tinggi di dalam Sekte Tang. Dan semua petinggi Sekte Tang memperlakukannya dengan hormat, layaknya seorang guru. Ia adalah guru Huo Yuhao sejak awal, dan bahkan Bei Bei pun harus menghormati pendapatnya. Ekspresi Huo Yuhao langsung hancur. "Guru Xuan, Anda." Xuan Ziwen mendengus dan berkata, "Kau masih berani membantahku? Sudah berapa lama kau tidak belajar konstruksi alat jiwa? Jangan lupa, kau sudah menjadi insinyur jiwa kelas 7. Lagi pula, aku tidak akan mengizinkanmu bahkan jika kau ingin melupakan perkembanganmu sebagai insinyur jiwa."